berjudul tentang bahaya dan pencegahan infeksi menular seksual pada remaja. Baik, kita mulai. Apa sih itu yang namanya infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual adalah infeksi yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, terutama melalui kontak seksual. Infeksi menular seksual dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun parasit. Bahaya kasus infeksi menular seksual tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga sering tidak disadari oleh penderitanya. Nah, bagaimana cara kita sebagai remaja untuk mengetahui infeksi menular seksual? Remaja perlu tahu karena masa remaja itu adalah merupakan periode penting dalam perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Kurangnya informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi dapat meningkatkan resiko terjadinya perilaku yang membahayakan kesehatan. Kemudian, pengetahuan yang baik akan membantu remaja membuat keputusan yang bertanggung jawab, menjaga kesehatan reproduksi, menghindari perilaku berisiko, dan melindungi diri dari penularan infeksi menular seksual. Jadi, pengetahuan adalah langkah pertama untuk melindungi diri dari infeksi menular seksual. Adapun jenis infeksi menular seksual yang sering ditemukan diantaranya adalah gonorrhea atau kencing anak, di mana menyebabkan nyeri saat buang air kecil dan keluar cairan abnormal dari alat kelamin. Selain itu ada juga sifilis atau raja singa, ditandai luka yang tidak terdiri pada air kelamin dan dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani atau tidak diobati. Ada juga Chlamydia sering tidak bergejala, tetapi dapat menyebabkan gangguan kesuburan, artinya bisa menyebabkan kita mandul atau fertilitas. Kemudian herpes genital ditandai pelapuhan atau luka pada area genital yang dapat kambuh. Selain itu juga ada human papillomavirus (HPV) yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan meningkatkan risiko kanker cervix. Juga ada HIV/AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Adapun tanda dan gejala dari infeksi menular seksual, waspadai jika mengalami nyeri saat buang air kecil, kemudian keluar cairan yang tidak normal dari alat kelamin, misalnya seperti nanah, bisa juga luka atau lepuhan atau benjolan pada area kelamin, bisa juga gatal dan kemerahan pada organ reproduksi, nyeri pada perut bagian bawah, dan pembengkakan koridor getah bening. Beberapa infeksi menular seksual tidak menimbulkan gejala, sehingga pemeriksaan kesehatan tetap penting. Nah, artinya sekalipun kita belum memiliki gejala, tapi kita perlu melakukan pemeriksaan infeksi menular seksual. Karena yang tidak bergejala itu tadi ya, terutama yang tidak terlihatnya. Selain itu juga bahaya infeksi menular seksual bagi remaja. Apa bahayanya pada infeksi menular seksual pada remaja? Jika tidak ditangani dengan baik, infeksi menular seksual dapat menyebabkan gangguan kesuburan atau fertilitas tadi, bisa menyebabkan kemandulan. Kemudian penyakit radang tabul, juga kehamilan berisiko di masa depan. Selain itu juga kanker cervix akibat infeksi HIV, penurunan sistem kekebalan tubuh akibat HIV, gangguan kesehatan fisik dan mental, dan juga bisa menyebabkan menurunnya kualitas hidup. Nah, jadi itu tadi bahaya infeksi menular pada remaja. Kemudian, bagaimana cara kita mencegah infeksi menular seksual? Yang pertama, tingkatkan pengetahuan, pelajari kesehatan reproduksi dari sumber terpercaya. Bisa juga
HPW pergaulan yang positif, lingkungan yang baik, membentuk perilaku yang sehat. Bisa juga dengan cara berani berkonsultasi, diskusikan masalah kesehatan reproduksi dengan orang tua, guru, bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Bisa juga dengan cara lakukan vaksinasi. Vaksin HPV dan HPV dapat membantu mencegah beberapa jenis penyakit. Perilaku kesehatan secara berkala, periksa kesehatan secara berkala secara jika mengalami gejala atau memiliki faktor risiko. Nah, jadi seandainya ada sekalian mengalami hal-hal yang atas tadi, bisa langsung dilakukan pemeriksaan berkala di puskesmas untuk mencegah supaya infeksi tidak berlanjut. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Apakah dari adik-adik yang bisa ada mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, baik, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.